Di sekolah jadi ada beda nggak ketika kamu udah jadi idol gitu? Disuruh nyanyi terus nyanyi. Iya kan? Bener. Nyanyi. Inji waktu itu pernah nyanyi kan, berapa lagu gitu. Terus nyanyi lagi kayak sampai diminta sampai selesai acaranya. Iya. Mereka tuh kan karena emang udah sering sama Enji kan, jadi kayak mereka emang Ji ayo ikut idol Ji. Terus waktu itu karena Enji masih Enji kayak ngasih surprise gitu ke mereka. Terus pas Enji udah mau berangkat ke Jakarta, Enji baru kasih tahu ke mereka. Terus kayak mereka golden ticket itu? Iya, golden ticket. Enji foto gini. Terus kayak, hah itu beneran sih? Iya gitu-gitu. Terus jadinya mereka waktu Enji mau berangkat bangganya ke Jakarta, kayak apa coba? Iya, mereka sampai terharu nangis gitu ke Enji. Gitu. Lebih suka mana? Pernah ketua OSIS, di OSIS, atau punya single sendiri kayak sekarang? Dua-duanya udah pernah kejadian? Single. Oke. Kenapa OSIS? Udah Kak Enji pusing. Nggak kuat. Yes, Global People, balik lagi dong di acara kesayangan kita bersama di Nongkrong Seru. Bareng sama gue Aji Sabah pastinya, di mana di podcast Nongkrong Seru ini kita bakal kedatangan tamu yang asik banget buat nongkrong bareng sama kita di kamarnya Global Radio. Ini kamar studio dan lain-lain semuanya bisa jadi satu ya. Dan bintang tamu kita kali ini Global People ada wanita cantik, suaranya bagus pula. Yang dimana lahirnya itu, ini kalau di data dirinya ya, lahirnya itu 8 Januari 2008. Berarti Capricorn, ya kan? Dan berkebangsaan Indonesia, keturunan belasan Brazil Indonesia. Wah, bahasa Latinnya jago nih pasti ya. Dan dia ini 5 besar di ajang Indonesian Idol musim ke-13 di tahun 2025. Nggak usah diraguin lagi deh ya. Kalau udah 5 besar gini suaranya kayak gimana. Merdu banget Global People ya. Dan anak dari pasangan Ronivon de Carvalho, seorang pesepak bola asal Brazil, dan juga sang ibu yaitu Novita Febrianti. Sudah ada di studio kita barengan sama Enji Carvalho. Hai Enji, apa kabar? Hai Kak Ajis, apa kabar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi amigo. Mi amor. Aduh, baru awal udah mi amor, jadi gimana bingung. Enji sehat ya kabarnya ya? Sehat, alhamdulillah. Lahir 8 Januari 2008. Yes. Berarti sekarang 17 tahun. 17 tahun. Cuma beda setahun lah. Wow. Sama yang 18. Bukan sama aku ya. Jadi kamu 5 besar di Indonesian Idol musim ke-13 di tahun 2025. Iya, benar sekali. Kamu nyanyi udah dari umur berapa sih, Ji? Sebenarnya itu suka nyanyi tuh udah dari kecil. Cuman mulai latihan tuh mungkin dari umur 10 tahun, Kak. Jadi dari situ udah ikut lomba. Latihan tuh maksudnya les vokal? Iya, latihan soalnya kan, les vokal. Papa, panggilnya apa? Papa? Papai. Papai kan pelatih bola nih. Iya, benar. Kenapa nggak latihan bola? Kenapa latihan vokal? Enji dulu tapi sempet ikut SSB? Papai. Iya, SSB. Karena iya? yang ngelatih kan Papa. Oh iya benar. Iya, jadi Enji pernah ikut. Cuman kayaknya Enji nggak sanggup karena panas banget, Kak. Jadi udahlah Enji nyanyi aja. Karena ada Enji yang kedua kan cowok. Jadi dia yang lanjutin Papa. Oke. Gitu. Berarti kamu ini udah akrab juga sama dunia sepak bola. Nyanyi juga pasti, keluarga pasti suaranya bagus-bagus kan? Sekeluarga bagus-bagus kan? Tapi paling bagus pasti kamu dong ya kan? Iya. Ini awalnya mulai 10 tahun les vokal. Berarti les vokal duluan apa SSB duluan? Bola duluan? Kayaknya bola dulu deh, Kak. Bola dulu, iyalah bapaknya dulu. pelatih bola, Iya, pemain bola. dulu. Umur berapa pertama kali kenal dengan dunia sepak bola? Selain dari Papai kan udah main bola. Sebenarnya dari kecil tuh emang udah ikut Papa, karena kan Papa ngajar. Kalau ngelatih. Iya, kalau ngelatih. Jadi sering ikut. Cuman pas ikut SSB mungkin 7 tahun kayaknya. 7 tahun ya? Iya. Galak gak Papa? Kalau misalkan lagi sama kamu pasti nggak galak. Iya. Sama murid-murid SSB sekolah sepak bolanya? Sebenarnya nggak galak, cuman Enji kayak lucu aja ngeliatnya karena nggak kebiasa. Iya. Gitu. Jadi akhirnya di umur 10 tahun baru les vokal. Yang minta kamu atau keluarga yang Enji kayaknya kamu harus les vokal deh. Daripada les nyetir. Lah iya masih 10 tahun. Ngapain les nyetir ya? Waktu itu Enji sempet nyanyi di kamar. Terus mama sama papa tuh notice karena Enji bisa nyanyi. Terus dari situ jadinya papa sama mama support Enji buat latihan. Jadi dari situ. Masih inget gak obrolan papa sama mama waktu itu? Pak, kayaknya suara anak kita bagus deh. Iya mah, mari kita les jahit. Bu, les jahit. Tapi les nyetir sama les jahit, jadilah seorang vokalis itu kan harus bisa nyetir hati pendengarnya. Iya, benar. Dan ngejahit antar lagu gitu kan, Iya. cakep. Masuk. Iya masuk. Dan hari ini kita tema di
podcast Nongkrong Seru di Nongkru ini. Hari ini kita ngobrolin sekolah, cita-cita, dan realita. Pasti walaupun kesibukan nyanyi, sekolah juga tetap jadi yang utama buat Angie. Dan pasti juga Angie punya cita-cita dari kecil sampai sekarang gitu ya. Apakah nyanyi ini adalah salah satu cita-cita Angie? Jadi penyanyi gitu? Benar, Kak. Benar dari banget. umur berapa pengen jadi penyanyi? Kalau 10 tahun kan les vokal. Kalau pengen aku mau jadi penyanyi di TV kayak orang-orang gitu. Kayaknya dari 10 tahun itu juga deh, Kak. Oke. Kamu ngelihat siapa pada saat itu, 10 tahun? Angie ngeliat Lyodra. Oh, Lyodra. pas. Karena Angie tuh ngikutin Lyodra tuh dari Lyodra ikut di atas rata-rata. Dari situ Angie udah mulai ngikutin. Terus pas Lyodra ikut Idol, ikut lagi Angie ngeliatin Lyodra. Jadi dari situ. Bukan cuma ngikutin jadi penyanyi, tapi in the same path juga ya di bener. ajang yang sama gitu ya. Iya. Kamu inget gak waktu, kan tadi kamu cerita tuh lagu kamu nyanyi di kamar, papa sama mama ngedengerin kamu nyanyi. Lagu Iya. apa? Itu lagunya Kanaura. Oh, Bukan, Naura. Lagu Kanaura. Oke, wait. Kamu manggil Naura aja Kak ya? Iya. Oke, baik-baik. Aku liat Naura waktu itu masih penyanyi cilik. Iya. Udah gak usah dibahas, nanti ketahuan umur gue ya. Lagu Naura yang mana? Yang Katakanlah Cinta. Oke. Yang itu. Coba dikit, boleh nyanyi dikit ya? Boleh. Coba. Gimana lagunya? Lupa Aku lagi. jadi papa mama ya, jadi pintu. Angie lupa lagi lagunya. Bentar. Katakanlah cinta. Itu aja lagi. Bagus Angie. banget lagi gitu dong. Luar biasa. Bagus emang. Ya, sudah sewajarnya kalau papa dan mama mengarahkan kamu akhirnya waktu itu les vokal ya. Iya. Kalau dunia sekolah, Angie, kamu terkenal yang suaranya bagus pasti kan? Biasanya kayak gitu. Lumayan. Nyanyi di sekolah? Nyanyi, Angie juga ikut band sekolah loh, Kak. Keren. Angie ikut Band sekolah, bukan band padus? sekolah. Bukan band sekolah. Oh iya? Mm-mm. SMP, SMA? Kalau SMP tuh Angie ikut paduan suara. Oke, padus. Karena belum ada band. Terus Oke. pas di SMA karena Wow. ada band Angie ikut. Wow. Iya, Oke, kita mulai dulu dari SD. SD udah ada nyanyi-nyanyi kah di sekolah? SD tuh Angie mulai nyanyi, mulai ikut lomba tuh dari kelas 5. Oke, kelas 5. Kelas 5 Angie udah ikut lomba. Cuman itu masih kayak cuman ikut Lombanya lomba. di sekolah atau di luar sekolah? Di luar sekolah, Oke. ada juga yang di luar Oh, udah sekolah. masuk profesional dong kalau misalkan ikut apa namanya kompetisinya di luar sekolah kan. Oke, habis itu SMP lah. SMP. SMP paduan suara. Paduan suara. Cuman sering ikut lomba di luar juga waktu itu. Oh, oke. Di paduan suara karakter kamu? Angie suara yang sopran waktu itu. Oh, sopran santrun ya. Iya. Suka sarim. Itu sopan. Sopan. Oke, ini buat global people yang belum tahu kalau paduan suara itu kan ada beberapa karakter ya. Iya. Ada sopran, Sopran. membran. Bener. Enggak ya, apa sih? Falset. Apa sih? Gimana sih? Coba. Angie aja yang jelasin kayaknya ya. Sopran, terus ada tenor juga. Oh iya, ada cowok. tenor. Tenornya berapa bulan waktu itu? Bukan itu cicilan itu, cicilan. Biasanya kalau 3 bulan cicilan 0% bunganya tuh. Oke, kita belum ada sponsor masuk, silakan kalau mau ada yang masuk ya. Boleh, Ibu Produser ya, boleh ya. Kita masuk. Oke, sopran, Ada tenor juga buat tenor. cowok. Terus masih banyak lagi Kak, karena cewek sama cowok kan beda. Iya, benar-benar. Dan sopran itu suara tinggi ya? Iya, tinggi. Oh, oke. Dari kecil memang kalau nyanyi udah suara tinggi? Iya, kayaknya Angie dari kecil tuh karena mungkin Angie dari kecil tuh emang kayak suka teriak-teriak gitu loh, Kak. Oke. Jadi mungkin terbentuknya dari iya gitu, nada atas gitu. Gitu Itu ya, pakai tapi nada. merdu ya? Oh, iya. Iya. Merdu kan kamu penyanyi, suaranya bagus ya. Iya. Dari kecil suka gitu, akhirnya tinggi ya. Tapi Iya. rata-rata kalau sopran itu biasanya cewek di padus? Enggak? Iya, rata-rata cewek sih. Kalau yang cowok yang ngebas ya? Iya, Apa ngebas namanya itu? kadang-kadang. Oh, Bass bass aja ya, Iya, bass aja ya. Mm-mm. Oke, jadi SMA akhirnya ngeband. Band sekolah. Band sekolah. Gimana ceritanya, Ji? Karena teman-teman Angie itu Ngeband Angie- semua? Iya, banyak Oke. yang band juga. Terus karena supaya Angie ada kegiatan juga, ngebanyakin kegiatan, jadi Angie ikut band. Terus jadi seru juga ikut band kan, karena biasa setiap minggu tuh ada festival gitu. Jadi kita ikut lomba gitu-gitu. Ini kamu masih sekolah sekarang kan? Masih Kelas kelas 12 kan? Iya. Berarti mulai ngeband kelas 10? Kelas 11 malah kelas Angie 11? ikut. Iya. Kelas 10? Kelas 10 tuh Angie masih fokus nyanyi solo waktu itu. Pas Oke. kelas 11 Angie udah mulai ikut band, udah banyak kegiatan waktu Oke. itu. Dan kamu idol musim ke-13. 13. Itu berarti pas kamu kelas 10. Kelas 11 itu. Kelas 11 ya. Iya, Jadi kelas bareng 11. tuh kamu ngeband, Iya, Angie band ikut sekolah. band. Ikut band terus fokus idol. ke idol juga. Band dulu apa idol dulu? Band dulu. Gimana ceritanya bisa ikut Indonesian Idol? Musim ke-13. Jadi umur Angie kan 16 tahun kan Kak. Angie tuh emang udah mau ikut idol tuh
udah lumayan lama, cuman kan karena umur Angie masih belum mencukupi. Terus iya masih, karena kan Indonesian Idol dari 16 tahun sampai 27 tahun. Waktu itu masih 15. Iya, masih 15. Terus ya udah Angie pas udah memasuki umurnya, Angie langsung ikut Idol dan alhamdulillah dikasih kesempatan. Langsung di bisa dibilang percobaan pertama, first attempt gitu ya, pengalaman pertama langsung masuk. Itu gimana ceritanya akhirnya bisa sampai 5 besar? Itu Angie ngantri dari awal dan Angie tuh kalau nggak salah Angie 2 kali ikut. Di mana waktu itu? Di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Iya, jadi Angie 2 kali ngantri. Terus alhamdulillah yang keduanya Angie lolos. Itu dalam satu waktu? Angie 2 kali karena waktu itu ada yang maksudnya 2 kali itu 2 kali audisi yang berbeda? Sama, cuman ada Step waktu itu selanjutnya gitu ya? Iya, ada yang SMA, terus ikut lagi yang umum. Oke. SMA dan umum. Iya, SMA dan umum. Tapi bukan di satu runtutan ya? Enggak. Beda gitu. Hari nah, yang pertama pas yang audisi SMA itu lagu apa? Waktu SMA Ji lagu apa ya? Kayaknya Ji lagu Mahal ini kayaknya. Mahal ini. Oke, idol semua ya. Oke. Atau lagu Kaliodra aja lupa. Oke. Yang pas umum? Umum Angie bawain lagu Kaliodra, terus bawain lagu Listen Beyonce juga waktu itu. Habis itu baru yang ke tahap juri ya? Iya, ke tahap juri itu. Berapa step sih setelah kamu yang? Sebenarnya banyak sih Kak prosesnya, karena kan kita prosesnya ada di kota kita sendiri dulu. Di Banjarmasin terus, waktu di itu Banjarmasin. Nanti nunggu waktu dulu, karena kan prosesnya ada di Banjarmasin, terus di Jakarta, di Bali kan harus nunggu itu selesai. Jadi pas itu iya kan benar. nungguin. Jadi sekitar dari Angie ikut itu Juli, Oktobernya Angie baru ikut step-step yang lain-lainnya. Rasanya gitu. apa Ji waktu yang ikutan itu? Sebenarnya campur aduk sih Kak, karena kan Angie biasanya kan sama mama papa terus kan, terus pas di Idol kan harus bisa sendiri, jadi kayak beda banget rasanya. Karantina ya? Iya, karantina. Jauh dari papa dan mama. Apa yang dirasain? Kangen? Iya benar, kangen. Homesick? Iya, kayak masih belum terbiasa. Cuman karena kita di Idol itu banyak, sangat kekeluargaan itu sangat kerasa sekali. Ya kita nonton pun. Jadi kayak ngerasa itu keluarga kedua Angie. Selama gitu. Karantina kamu paling dekat sama siapa waktu itu? Kalau paling dekat Angie kayaknya deket semua, karena kan kalau cewek-cewek kan satu kamar semua kan, jadi kayak kita ngumpul gitu. Jadi dekat semua, apalagi semuanya deket. juga pun nggak dari kota yang sama gitu, jadi kayak homesicknya berasa banget gitu ya. Bener. Akhirnya kamu sampai di 5 besar, apa rasanya? 5 besar it's great. Iya benar. Apa yang dirasain Angie? Sebenarnya Angie campur aduk juga karena mixed bangga feeling juga. lah ya. Iya. Karena ternyata Tuhan bawa Angie sejauh itu. Angie juga sangat bersyukur sama diri Angie sendiri. Gitu. Apa yang kamu rasain ketika kamu idol nih, kamu udah karantina? Maksud aku tuh ketika udah karantina pun kamu it's already a superstar gitu. It's already a star gitu kan. Udah jadi TV star juga. Apa yang kamu rasain? Setelah kamu punya cita-cita waktu kecil, kamu mau jadi penyanyi, dan kamu jadi penyanyi langsung ada di Indonesian Idol. Iya. Idol kan emang mimpi Angie juga kan dari dulu, karena Angie ngelihat Kaliodra. Terus alhamdulillah Tuhan kasih itu buat Angie, tapi sekarang Angie harus tambah semangat lagi karena perjuangan Angie yang di Idol itu sudah sangat membekali untuk Angie, jadi Angie harus bisa lebih maju lagi. Untuk gitu. menurut aku ya, untuk seorang penyanyi muda usia masih 17 tahun, menurut aku juga kamu kayaknya udah mateng banget ya secara industri ini gitu. Kamu ngomongnya juga nice banget. Kita juga kemarin beberapa kali nonton kamu show dan segala macam. It's great, great already gitu. Dan tapi yang paling susah, nggak tahu ya buat Angie susah atau enggak, ngebagi antara karir kamu yang early banget nih sama sekolah. Iya benar. Itu apa tantangan terbesar dari benar banget Angie? itu, karena kan Angie waktu itu udah kelas 11 kan. Jadi kayak Angie harus bisa ngebagiin sekolah Angie, terus ngebagi Angie di Idol juga, karena kan kita karantina dan handphone pun juga kita nggak bisa main setiap hari kan, jadi terbatas komunikasinya. Jadi kayak harus sama-sama fokus lah, harus bisa ngebagi. Cuman dari situ Angie banyak belajar juga, jadi bisa lah ngebagi waktunya. Nice. Emang yang paling susahnya ketika masuk ke industri ini, apalagi udah dicita-citain tapi masih sekolah, itu yang karena pendidikan tetap yang nomor satu gitu ya, nomor satu. Nanti ketika sudah lulus SMA, mungkin juga kuliah itu it's on you, everything you do gitu kan. Nah, tanggapan teman-teman di sekolah, guru-guru, kepala sekolah, penjaga kantin, satpam, penjaga perpus, wow, semuanya. Apa yang terjadi sama kamu dari mereka? Waktu itu Angie pas top 5 itu kan kebetulan
bulan puasa kan Kak. Jadi kan kita pulang ke kotanya masing-masing. Terus itu pada seru banget kayak nyambut Angie datang dari bandara. Terus guru-guru Angie pada senang, teman-temannya juga pada senang kayak pada kayak ini mimpi gak sih gitu. Mereka bilang kayak Angie gitu. Jadi kayak pada seru. Pastilah. Karena kamu bukan cuma represent family, nggak cuma represent keluarga kamu, tapi kamu represent sekolah kamu, nge-represent Banjarmasin. Banjarmasin, jadi pastinya semuanya bangga ngeliat kamu. Di sekolah jadi ada beda nggak ketika kamu udah jadi idol gitu? Disuruh nyanyi terus nyanyi. Iya kan? Bener. Nyanyi. Jadi waktu itu pernah nyanyi kan, berapa lagu gitu. Terus nyanyi lagi kayak sampai diminta sampai selesai acaranya. Iya. Tapi itu udah jadi kayak resiko seorang penyanyi kan. Nah, paling enak tuh sebenarnya kalau penyanyi ditodong nyanyi. Kalau penyiar radio siaran. Susah dong ngomong apa. Tapi jadi kita punya info menarik juga bahwa sekarang papa dari Angie ini masih melatih ya? Iya, masih di Barito Putra. Papa tuh U yang anak kecil. U berapa ya? Enggak, 10 kayaknya, 10 ke atas, 10 ke bawah. Oke, sampai sekarang juga masih melatih juga. Setiap tim papa tanding atau apa, kamu selalu nyoba untuk usaha ikut nggak? Angie kalau dulu Angie selalu ikut setiap minggu. Cuman karena papa kan di Banjarmasin kan ngelatihnya dan Angie di Jakarta. Jadi biasanya kalau misalkan Angie ada waktu ke Banjarmasin pasti nyempatin. Karena papa juga minta karena ayo Angie nonton dukung papa gitu-gitu. Jadi selalu hadir juga. Iya, pastilah, pasti. Family comes first lah ya. Tapi ngomongin soal keluarga, Angie berapa bersaudara sih? Angie 3 bersaudara, Angie anak pertama. Angie anak pertama, berarti adik-adik 2 ya? 2. Cowok semua? Cowok sama cewek, yang terakhir cewek. Oke, kayaknya yang cewek juga ngikutin nyanyi juga kayaknya. Iya, tapi dia tuh lebih suka ke acting sebenarnya. Jadi nice! Dia tuh menurut Angie lebih pintar dari Angie malah. Enggak lah, enggak gitu juga. Kak, bener. Cuma beda ini aja, beda bakat. Iya, bener sih. Tapi berarti seru nih kalau misalkan papa seorang pemain bola. Angie penyanyi, mungkin adik kamu yang cowok juga jadi atlet gitu ya. Kita nggak bisa bilang bola ya, kita jadi atlet. Adik kamu pemain film, sekeluarga berbakat semua tuh. Amin. Apa rasanya ada di keluarga berbakat kayak gitu? Iya, bersyukur sih Kak. Pastilah, pasti ya. Iya. Kamu ada waktu sama keluarga nyanyi bareng gitu nggak sih? Kan kamu nih kan harus tetap ada vocalizing dan segala macam, butuh nyanyi yang serius gitu kan. Kamu ngelatih nyanyi seriusnya itu kumpul keluarga atau sendiri? Angie sendiri, kalau keluarga kayaknya banyak bercandanya deh Kak. Iya, jadi biasanya kalau ada waktu sendiri Angie latihan gitu. Tapi waktu kecil, kita ngomongin cita-cita ya. Cita-cita Angie pas kecil banget, selain penyanyi apa? Kalau aku waktu kecil tuh, kemarin di topik siaran juga, cita-cita dari kecil. Superhero, wow. Superman, Spiderman, apapun, pokoknya superhero. Tapi sampai gede tuh akhirnya mikir, oh nggak apa-apa, spirit superhero-nya aja yang diambil, suka menolong orang lain gitu. Kalau Angie mau jadi dokter kah, jadi pilot? Mama itu pernah cerita kalau Mama kan, kamu bilang ke Mama, tapi kamu nggak ingat kan? Iya. Mama itu pernah cerita kalau misalkan Mama yang nanya sama Papa yang nanya, Angie tuh cita-citanya mau jadi apa sih? Angie dari kecil emang udah bilang, Angie mau jadi penyanyi gitu-gitu. Oke, ya memang sudah terbukti ya. Iya, alhamdulillah. Tapi gini Ji, kan kadang di Indonesia khususnya ya banyak orang yang masih udah kamu fokus yang lain aja. Ada nggak yang kayak gitu Ji ke kamu Ji? Pasti mungkin ada karena guru les atau apa gitu. Iya, pasti banyak sih Kak, karena kan Angie udah ada di industri ini, pasti banyak pendapat kan dari orang lain. Cuman ya Angie fokus sama diri Angie sendiri aja, tujuannya mau apa gitu. Bener, itu kadang apa yang orang lain bilang tentang kita itu nggak bener sama sekali kan. Iya, kita yang tahu, tapi kita memang butuh waktu aja buat ngebuktiin itu bahwa apa yang aku lakukan sesuai apa yang aku mau dan ini hasilnya gitu. Karena ada yang bilang juga katanya successful is the best revenge gitu kan buat orang lain. Tapi kalau bisa jangan ada dendam-dendam, nggak ada pembalasan dendam dan segala macam gitu ya. Ini kan zaman sekarang Ninji ya. Anak Gen Z khususnya, kamu Gen Z apa ya? Gen Z ya? Yes. Gen Z terakhir lahir tahun berapa? 2010. 2 tahun lagi abis itu pada Gen Alpha gitu ya. Kamu Gen Z udah. Berarti kamu maksudnya udah semi alpha kayaknya ya. Semi alpha. Ini zaman sekarang kan kayak dibilang harus serba bisa, harus bisa satset dan segala macam, nggak jarang juga dapat pressure gitu. Apa pressure mungkin nggak dari orang lain tapi dari diri kamu sendiri. Kamu ada pressure nggak? Mungkin aku nih anaknya
harus ini harus itu, yang membuat kamu tuh kayak kadang-kadang kayaknya nggak boleh terlalu gini banget deh gitu. Pasti ada, soalnya Angie tuh orangnya suka overthinking Kak, kayak Overthinking? iya, Angie suka overthinking kayak Zodiak kamu Capricorn Capri, gitu. iya. Sionya? Gak tahu lagi Kak, Angie nggak paham. Oh, sekarang udah nggak pada ini Sio ya? Iya, sekarang Angie ya. kurang tahu. Iya. Kalau Sio aku semut ya. Oh iya. Gak ada. Sio itu apa sih Kak? Sio tuh kan kita zodiak tuh Capricorn, Leo dan segala macam. Iya. Sio itu di tanggal dan tahun kita lahir ya. Di tahun kita lahir itu kita ada sionya, sio macan, sio kuda. Iya, I know. Kalau I aku see. zodiaknya Virgo, sionya kuda. Oh. Jadi sio itu biasanya ngelambangin apa yang Di diri dilambangkan kakak. sama hewan itu. Nggak juga sih sebenarnya. Kalau aku kuda katanya aku kuda kayu kalau nggak salah. Pokoknya kalau udah kerja terus gitu kayak kuda kayak gitu. kerja keras. Habis ini kamu harus buka buku pintar Iwan Gayo. Masih ada nggak tuh bukunya ya? Buku pintar Iwan Gayo. Kamu tadi sampai mana nanyanya lupa? Dari Angie kan suka overthinking. Iya, suka overthinking. Oke. Kalau dulu sih, karena tapi menurut Angie semakin kesini itu sangat mengganggu kegiatan Angie kan, karena kan kegiatan Angie sangat padat kan, jadi sebaiknya jangan memikirkan hal-hal yang belum terjadi kan. Benar. Gitu sih. Sebenarnya ya overthinking tuh bukan sebuah hal yang jelek, menurut aku ya, menurut gue pribadi ya, global people ya. Overthinking itu bukan sesuatu hal yang jelek, tapi overthinkingnya itu nggak boleh ke yang negatif gitu. Benar. Jadi overthinking itu harus dong, ini nanti gimana ya perform gue di panggung ini seperti apa ya dan segala macam. Jadi it's okay guys, it's okay global people to overthinking gitu. Tapi kalau bisa overthinkingnya jangan yang negatif. Contoh overthinking negatif, aduh takutnya dia nggak suka gimana ya, terus kalau nggak disuka, kan kita belum tentu terjadi kan. Iya benar. Pokoknya apa yang ada di depan sana kita belum tahu, jadi jangan pernah overthinking negatif. Overthinking boleh tapi harus yang positif. Iya benar Kak. Biasanya kalau overthinking tuh ceritanya sama sahabat. Iya sih. Angie punya sahabat nggak? Punya. Berapa banyak sahabat? Angie kalau sahabat tuh sebenarnya ada di Banjarmasin. Oke. Jadi kita temanan tuh udah dari kecil banget, dari TK, mungkin iya. Aku juga punya Oh teman iya. dari TK, yes. Angie berdua. Sama aku pun. Oh berdua iya, juga. Wow. sama, iya. Cewek atau cowok? Cowok. Oh cowok. Teman TK. Oh, kata orang soalnya kalau sahabatan cewek cowok katanya Bahaya ya? iya, katanya nggak profesional sahabatan katanya. Iya. Jadi dia TK sama aku, SD doang kepisah, tapi sampai sekarang masih main bareng, masih padel bareng dan segala macam. Aku apapun aku ceritain ke dia. Kalau Angie sama juga nggak gitu? Sama, karena Angie TK kita beda TK, cuman karena rumah kita dekat, jadi kita sering main. Terus SD kita satu SD, SMP sama, SMA-nya kita pisah. Cuman kita masih sering komunikasi, sering kalau Angie balik ke Banjarmasin, mereka nyempatin waktu ketemu Angie, jadi kayak masih sering cerita-cerita gitu. Ingat gak waktu pertama kali kamu share sama sahabat kamu, kamu mau ikut idol sampai akhirnya lolos idol? Mereka tuh kan karena emang udah sering sama Angie kan, jadi kayak mereka emang Ji ayo ikut idol Ji. Terus waktu itu karena Angie masih Angie kayak ngasih surprise gitu ke mereka. Terus pas Angie udah mau berangkat ke Jakarta, Angie baru kasih tahu ke mereka. Terus kayak mereka Golden ticket itu? Iya, golden ticket. Angie foto gini. Terus kayak, "Hah, itu beneran Ji?" Iya gitu-gitu. Terus jadinya mereka waktu Angie mau berangkat ke Bangganya Jakarta, kayak apa coba? iya, mereka sampai terharu nangis gitu ke Angie gitu. Aku jadi pengen nangis. Oh, sedih. Karena persahabatan tuh pasti kayak gitu ya. Begitu kamu udah ada di TV, udah ada di idol, mereka supportnya seperti apa? Ada yang datang ke Jakarta? Kalau datang enggak sih Kak. Tapi Cuman supportnya mereka sering gila-gilaan nonton. ya? Iya, benar. Gitu. Tapi memang mereka juga udah tahu lah pasti kalau sahabat itu yakin kamu akan lolos pasti kan segala macam. Sampai sekarang pun masih kalau ke Banjarmasin masih ketemu sama mereka masih, ya. benar. Siapa namanya? Namanya Ana dan Keisha. Ana dan Keisha. Shout out buat kamu berdua ya sahabatnya Angie. Yes, Ini girl. kamu satu sekolah sama mereka. Kira-kira kalau di antara kamu bertiga, Angie, Ana sama Keisha ikut cerdas cermat, kira-kira siapa yang paling banyak ngejawab siapa? Kira-kira menurut kamu? Kalau dari Angie ya, Keisha, Angie, Ana. Oke. Berarti kamu nomor 2, berarti kamu jago. Iya, jago. Gimana kalau kita Jangan Kak, jangan. Udah. Karena ini beneran ada segmen kita main games. Ini kita akan menantang Angie untuk menjawab quick question. Yang harus di quick answer juga. Jadi aku nanya cepat, kamu harus jawab. Sebenarnya gampang. Ini bukan pertanyaan soal sekolah, tapi cuma di antara 2 pilihan kamu lebih pilih yang mana. Oke? Siap. Misalkan contoh ya, hitam putih. Putih. Makan minum. Minum, makan. Tapi kan kalau habis makan harus minum ya. Iya benar juga ya. Oke.
Kurang lebih kayak gitu. Oke, siap. Oke, kita mulai ya. Mulai. Ujian matematika atau nyanyi live di TV? Nyanyi live di TV. Oke, lebih susah matematika. Iya. Tos. Tas. Aduh, aku bingung banget. Apalagi sekarang pelajarannya susah banget loh. Iya, susah banget Kak, benar. Anak SD kelas 1 aja pelajarannya udah kayak anak SD kelas 3 katanya. Iya. Kemarin aku, lah kelas 1 SD aja gue nggak bisa jawab. Oke, Oke. ngerjain PR semalaman atau latihan vokal semalaman? Latihan vokal semalaman. Oke, pokoknya nggak ada akademisnya ya, sama kayak aku juga. Nongkrong di kantin atau GR di panggung? GR di panggung. Oke, emang showmanship-nya Yes, tinggi ya. bener. Dapat ranking 1 di kelas atau trending nomor 1 di YouTube? Trending nomor 1 di YouTube. Make sense. Jadi ketua OSIS atau punya single sendiri? Aduh, Angie soalnya pernah jadi Yes, maka jadi itu. wakil- Ya, lebih suka mana? Pernah ketua OSIS di OSIS atau punya single sendiri kayak sekarang? Dua-duanya udah pernah kejadian. single. Oke. Kenapa OSIS? Udah Kak Angie pusing. Enggak kuat. Ketua waktu itu? Enggak, wakil. Waduh. Wakil oke. OSIS Angie. Apa aja waktu itu yang dikerjain? Banyak Kak, karena kan kita harus punya visi dan misinya Kak. Iya. Jadi kayak kita harus ngerjain, harus ngetik dan pikiran banyak lah Kak. Tapi seru sih. Iya. Tapi kalau bisa ngulang mah mau ngulang lagi. Enggak. Makasih. Ketua OSIS di Idol, wakil ketua OSIS di Idol. Oke. Pertanyaan terakhir. Dapat izin bolos 1 hari dari guru atau dapat kesempatan buat duet sama idola kamu? Ih, dapat duit. Iya idola dong. Kecuali bolosnya setahun ya. Iya, udahlah Kak, enggak usah Tepuk bolos-bolos. tangan lo buat Angie, luar biasa. Iya, benar. Yeay. Tapi kok bisa jadi ketua OSIS? Berarti kamu pintar banget dong, Ji. Wakil ketua OSIS kan biasanya pintar. Iya, lumayan lah Kak. Penjurusannya apa Maksudnya gimana? di sekolah? Angie waktu itu SMP. Jadi masih Oh, belum oke. ada jurusan Hah? gitu. SMP udah jadi wakil ketua Iya, OSIS? makanya juga, hah? Ngapain ini Angie? Pas SMA malah enggak ya? Enggak. Kenapa nggak mau lagi OSIS? Aduh Kak, Angie di SMP aja udah puyeng, apalagi di SMA karena SMA kan pasti lebih harus Heeh. banyak yang dikerjain kan. Iya. Oke, kita masuk lagi ke pada saat Idol. Apa momen yang paling Angie ingat? Momen paling kayaknya semuanya Angie ingat sih. Tapi yang the most. Tapi yang paling Angie ingat tuh waktu kita kayak kumpul bareng-bareng karena biasanya misalkan ada yang keluar, kan kita biasanya hari Senin tuh pasti ada yang keluar kan. Nah, setiap ada yang keluar hari Senin tuh kita biasa ngumpul dalam satu kamar. Terus kita cerita. Setelahnya? Setelahnya atau enggak sebelum itu pas oke. masih full. Jadi kita kayak cerita kekurangan kita apa di sana, terus kita cerita hari ini gimana, terus latihan bandnya gimana gitu-gitu. Jadi yang paling ingat itu sih Kak, kebersamaan. Kamu termasuk yang dihitung dewasa ya secara ini apa ya? Kepribadian gitu ya. Karena masih 17 tahun tapi kayak ngobrolnya udah banyak pengalaman gitu. Kayaknya bagus. Didikan orang tua ini pasti nomor Iya, 1 ini ya. alhamdulillah. Dan momen yang paling kamu ingat berarti pas lagi gitu ya. yang Kalau momen di panggung, Ji, yang paling kamu ingat ada mungkin kamu apa? Ada nggak, Ji? Yang Ada. mungkin Global People fans kamu belum tahu nih. Sebenarnya banyak sih, cuman yang paling Angie ingat tuh pasti yang Angie nyanyi lagu dangdut. Anjir lo kamu tuh, Ji? Naman Angie. Oke. Cuman itu karena Oke. menurut itu challenge yang seru karena Angie kan jarang nyanyi lagu Jawa kan, dangdut Jawa. Cuman pas dapat challenge itu sebenarnya Angie takut, cuman ternyata bisa lewatin itu. Jadi kayak seru kalau diingat sekarang. Tapi kalau dulu enggak. Beban. Dulu beban ya, Iya. beban. Pernah ada momen kayak aduh, aku gak kuat gitu, ada gak sih, Ji? Ada Kak, waktu nemen tuh Angie sebelum tampil tuh Angie nangis. Oh iya? Iya, jadi Angie harus pas di panggung harus ngebalikin mood lagi. Iya, Karena kan iya, itu iya. lagu happy, masa Angie Wow. nangis kan. Itu melatih profesionalisme kamu Iya, banget pasti bener. ya. Ada ritual sebelum nyanyi itu apa? Kan ada tuh yang katanya makan apa? Makan kunyit ya? Iya, kencur. Kencur. Iya. Kunyit ngapain mau masak ini? Mau ngungkep Kuning ayam? nanti. Iya bener. Makan kencur kayak gitu-gitu. Ada nggak kalau Angie? Kalau Angie justru kalau misalkan mau tampil Angie nggak bisa makan, terus kalau minum tuh nggak bisa terlalu banyak. Oh gitu. Mm-mm. Setelah itu baru ya Iya, setelah tumpeng. itu baru iya langsung. Makan tumpeng kesurupan. Makan tumpeng ya. Satu orang satu tumpeng. Iya. Jadi akhirnya udah sampai 5 besar, yang kamu rasakan setelah kamu 5 besar di Idol nih apa? Sangat berubah sekali sih Kak, karena waktu di Idol kan kegiatan kita pun juga udah tahu kan besok ngapain. Dalam 1 minggu itu kita udah tahu syuting harus gini, harus Iya. gini. Cuman dari setelah Idol kan Angie sudah harus sendiri kan, harus terbiasakan diri sendiri. betul. Cuman dari Idol banyak pelajaran juga yang bisa Pasti. Angie pelajari untuk sekarang. Jadi gitu. Pada saat kamu ternyata sampai di 5 besar di momen itu, apa yang kamu rasain?
Wah, Angie sebenarnya nangis sih Kak, karena bangga juga. Karena Angie nggak terpikirkan bisa sampai top 5 gitu. Ada bangganya tapi ada kayak aduh kenapa baru cuma sampai sini gitu. Ada juga gitu kah? Enggak sih Kak, Angie udah bersyukur bahagia. banget, iya. Dan sesuatu di hal ini, di dunia ini kan pasti ada sesuatu yang datang dan harus yang pergi. Iya. Dan pada saat sesuatu yang pergi itu kita harus merelakan. Iya, merelakan. Sama kayak single terbaru. Bener, masuk. Masuk. Merelakan. Yang rilis kemarin di tanggal 3 Oktober. Boleh diceritain gak Angie lagunya tentang apa sih merelakan? Iya, sebenarnya dari judul kita udah tahu ya. Iya, merelakan. Tapi Angie sendiri penjelasannya gimana? Kalau dari Angie kayak di lagu Angie tuh menceritakan kayak kita tuh banyak sekali kayak banyak menyimpan memori indah sama pasangan kita. Tapi ternyata salah satu dari mereka tuh harus bisa ngerelain karena keadaan mereka. Gitu. Berarti cerita tentang putus gitu? Iya, kurang lebih gitu sih Kak. Gak harus pacaran kali ya? Yang harus pacaran sih. Kayak kamu dari Banjarmasin harus ke Jakarta untuk idol, merelakan teman-teman kamu di Banjarmasin gitu kan, merelakan. Ada tips nggak sedikit supaya orang itu bisa merelakan sesuatu hal yang mungkin udah lekat banget sama dia? Karena kan susah banget itu. Susah, tapi kalau semisal kalian, misalkan ini dalam pasangan ya Kak, misalkan kalian sayangnya cuma pengalaman banyak nih kayaknya ya. Enggak Kak, tapi kayak Ada gitu aja ya? Iya. Tapi menurut Ini mantan-mantan kamu nih pada nonton. Aduh, jangan. Tapi kalau dalam pasangan sih, kalau misalkan kalian sayangnya cuma sendiri, lebih baik relain sih Kak. Karena kayak ngapain kita cintanya sendiri, sayangnya sendiri. Bener. Lebih baik direlain. Bener. Jangan pernah kamu ngasih orang 1000% ke orang yang hanya 35% ke kamu ya. Kalau mau 1000% sama-sama 1000%. Iya, 1000%. Terakhir mantannya gimana? Gimana itu nanti kameranya di off dulu. Iya, oke. Merelakan ini juga udah bisa didengerin di Global Radio. Iya. Udah bisa ditonton juga, video klipnya sudah? Udah juga bisa ditonton dan pastinya bisa di-request lagu Merelakan ini ya. Yes. Kira-kira paling pas lagu Merelakan ini didengerin buat Global People yang lagi kenapa? Baru putus atau yang lain apa mungkin? Kalau dari Angie kayaknya semuanya bisa sih, karena kan banyak yang harus kita relain juga. Misalkan orang yang udah nggak ada lagi, terus udah putus, nggak bisa temenan lagi. Jadi tergantung orangnya lagi ngerasain seperti apa. Bisa dengerin lagu Angie. Betul, setuju. Angie nyanyi dikit dong, boleh nggak Angie? Boleh. Boleh ya? Refnya ya? Boleh, refnya aja. Oke. Cinta itu tak selalu mengharuskan untuk miliki, merelakan semua rasa untukku. Ay, tepuk tangan dong buat Angie, luar biasa, bagus banget suaranya, lagunya juga relate banget, silakan di request di Global Radio. Angie, thank you so much obrolan kita. Thank you Kak Aji, sangat seru. Seru sekali, happy banget bisa ketemu sama Angie hari ini. Kalau bisa aku berharap kita sering-sering ketemu. Yes, kita sering-sering ketemu. Interview di radio ataupun di panggung manapun ya. Oke. Salam buat keluarga Angie, thank you so much. Thank you so much. Pokoknya setiap ada single baru, kamu kesini. Siap. Kita ngobrol-ngobrol. Iya, siap gerak. Angie, terima kasih banyak. Global People juga thank you so much sudah nonton Nongkrong Seru hari ini. Seru banget, seru beneran bareng sama Angie. Kita nantikan apa lagi yang bakal dikeluarin sama Angie. Pastinya kamu jangan lupa follow Instagram kita di @884 Global Radio dan juga TikTok kita di @884 Global Radio. Angie, thank you so much. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Thank you. Bye Global People. Bye.